Ya dulu warga di sini, terutama untuk ibu-ibu itu kan apa ya, ibu rumah tangga. Kalau tidak pergi ke sawah untuk ditambak tadi, bantu-bantu suami seperti itu. Alhamdulillahnya sejak saya punya keinginan untuk merekrut mereka menjadi tim kami itu, mereka sangat terbantu. Dulu saat usaha sendiri gitu kan, untuk kepentingan diri sendiri, soalnya kita punya karyawan satu itu masih biasalah. Saat saya merubah niat, saya ingin bisa memberi manfaat untuk banyak orang, disitulah terbuka jalan. Jadi rasa kepuasan, atau saya bilang ini kesuksesan saya di titik ini karena saya bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Beginilah keseharian Ainur Rohmatin, seorang ibu 2 anak asal desa Celuring, kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Setiap pagi, ia harus bergegas bertemu peternak bebek di desanya untuk membeli telur yang nantinya akan ia olah menjadi telur asin. Ya, sejak 2009, Ainur memilih untuk mandiri dan membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha pengolahan telur asin. Tentang usaha klaster sapi bejo itu dulunya berawal dari saya pribadi, karena saya melihat potensi sumber daya alam yang ada di desa Celuring itu hama untuk petani itu sangat melimpah. Di sini kan petani tambak gitu. Jadi banyak keong sawah atau namanya siput itu yang mengganggu untuk tambak tadi. Jadi saya bagaimana cara untuk memberdayakan sesuatu yang biasanya dibuang menjadi lebih bermanfaat. Makanya saya merawat bebek. Awalnya, Ainur hanya memelihara sekitar 20 ekor bebek di kandang dekat rumahnya. Ia kemudian menjual telur bebek mentah ke warung-warung yang ada di sekitar desa. Namun, usaha itu tak membuahkan keuntungan yang maksimal. Ainur kemudian memutar otak agar telur bebek bisa menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Karena saya awalnya kan dari telur yang kalau dijual ke pasar itu hanya laku 1.000 di tahun 2009 itu. 1.000 gimana kalau telur ini harganya naik diapakan gitu. Alhamdulillahnya punya teman dari Brebes yang mau berbagi ilmu. Tapi kami praktekkan di sini, orang Lamongan nggak suka yang asin strong, mereka lebih suka asin yang soft. Jadi kita mengurangi ukuran hari waktu fermentasinya. Ainur memodifikasi cara pengolahan telur asin agar bisa diterima di lidah warga Lamongan sebagai target pasarnya. Berbeda dengan telur asin asal Brebes yang sudah terlebih dahulu dikenal, telur asin produksi Ainur memiliki tekstur yang lebih kenyal dan rasa asin yang tidak terlalu pekat. Oke, Ibu, ini cara pembuatan telur asin yang membedakan telur asin Sabik khas Lamongan dengan telur asin dari daerah lain yang sudah terlebih dulu terkenal, misalnya Brebes, itu seperti apa sih perbedaannya, Bu? Untuk telur asin kami mungkin durasinya lebih pendek, hanya 10 hari. Kalau di yang Brebes kan bisa sampai 14 hari. Jadi tingkat keasinannya mereka lebih asin, kalau milik kami lebih soft gitu. Lebih ke gurih gitu. Oke. Ya. Kalau dari teksturnya sendiri ada perbedaan nggak, Bu? Kalau dari teksturnya ada perbedaan. Karena
sifat asli telur bebek itu kan kenyal kan putihnya. Nah, jadi saat pengolahan kita menggunakan teknik yang berbeda agar sifat asli telur bebek itu masih ada saat diolah menjadi telur asin. Jadi waktu makan telur asin itu kenyalnya putih itu masih terasa gitu. Oke. Nah kalau dari balurannya sendiri atau lapisannya itu ya Bu ya, Iya. itu bahannya dari apa sih Bu sebenarnya? Dari bata merah dan garam grosok. Jadi bata merah kita pesan sendiri di pengrajin yang ada di Desa Kawistolgi itu, kita pesan khusus untuk pembuatan telur asin. Jadi itu memang dari tanah liat yang dibakar gitu. Dan itu tanah liatnya ada spesifikasi khusus nggak? Apakah batu bata sembarang misal yang buat bikin rumah atau apa? Beda, kalau yang buat bikin rumah masih sudah ada campurannya. Ini memang pure tanah liat yang dibakar gitu. Oke, nah ini nanti habis dari dibaluri batu bata dan garam ini nanti difermentasi. Iya. Ini fermentasinya? Iya, selama 10 hari. Oh, ini Dan udah mohon berapa nggak hari, Bu? bisa dibuka Ya, ya. ini nggak boleh dibuka, nanti Nggak akan bisa berpengaruh dibuka. sama kualitasnya Iya. itu ya. Oke, nanti akan diambil setelah 10 hari. Setelah 10 hari. Resep pembuatan telur asin ala Ainur Rohmatin ini tidak serta-merta didapat dalam semalam. Ainur melalui berbagai kegagalan dan uji coba proses produksi selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada 2019, Ainur menemui titik terang. Telur asin yang diberi label Sabik ini bisa diterima oleh lebih banyak konsumen. Ainur mulai mendapat banyak pelanggan tetap. Dari situ kita seminggu itu hanya bisa memproduksi 20 butir telur. Karena ada keterbatasan di saya, ya mungkin saya tipe orang yang lambat gitu untuk pemasaran. Jadi jalannya seperti siput lah, dilakoni gitu, seperti itu. Alhamdulillahnya di tahun 2019 itu produksi kami mencapai 4.500 sampai 5.000 per minggu. Jadi ada rentan waktu 10 tahun. Tak berhenti sampai di situ. Ketika omset usahanya meningkat, Ainur kemudian mulai memberdayakan para perempuan yang ada di desanya. Ia mengajak dan mengajarkan mereka cara membuat telur asin. Pasalnya, Ainur melihat banyak perempuan, khususnya ibu-ibu di desanya, kesulitan mendapat pekerjaan. Mereka hanya mengandalkan pendapatan dari suami yang mayoritas bekerja sebagai petani atau pekerja tambak. Dulu warga di sini, terutama untuk ibu-ibu itu kan ibu rumah tangga. Kalau tidak pergi ke sawah untuk ditambak tadi, bantu-bantu suami seperti itu. Alhamdulillahnya sejak saya punya keinginan untuk merekrut mereka menjadi tim kami itu, mereka sangat terbantu. Jadi permintaan kami kan semakin banyak, jadi saya bagi sama ibu-ibu bisa membuat apa gitu, ayolah bergabung sama kami, dan alhamdulillahnya itu membantu mereka. Penghasilan dari petani dan pekerja tambak yang tidak menentu membuat banyak dari perempuan di Desa Celuring terjerat hutang kepada rentenir atau warga lokal kerap menyebutnya sebagai bank detail. Bank detail atau rentenir itu mengiming-imingi warga dengan pinjaman tunai langsung cair dengan bunga tinggi, bisa mencapai 50%. Fenomena itu juga yang membuat perempuan di Desa Celuring sulit berkembang. Ya memang rentenir atau bisa kalau dilakukan terkenal dengan bank detail ya. Bank detail itu luar biasa, pinter dia pakai ini tenaga yang masih muda-muda, yang ganteng-ganteng, yang bisa merayu ibu-ibu gitu ya, dengan tanpa jaminan dan sebagainya. Enaknya cara mana? Wiwi Musaliah, perempuan 41 tahun asal Desa Celuring ini sempat merasakan sesaknya terjerat hutang rentenir. Setelah berhenti bekerja sebagai buruh pabrik rokok karena hamil beberapa tahun silam, Wiwi hanya menggantungkan ekonomi keluarga dari pendapatan suami sebagai petani. Suami saya tani. Ya kalau pendapatan tani tahu sendiri kan Mas, gitu kan musim-musiman gitu kan. Dan dengan saya di sini kan bisa membantu ekonomi suami gitu kan. Jadi yang biasanya berat kan jadi ringan gitu loh. Ikut terbantu lah.
Ya nggak banyak sih Mas, ya cuman 5 juta tapi hampir mencekik lah, intinya kayak gitu. Kita sebagai kalangan bawah kan merasa terbebani gitu. Terus dengan jalannya ini akhirnya mengatasi masalah. Pada 2020, Wiwi kemudian bertemu dengan Ainur dan belajar memproduksi telur asin. Ia masuk ke dalam klaster UMKM Sabik Bejo dan mulai memproduksi beragam olahan turunan dari telur asin seperti makaroni ini. Wiwi merasakan betul bagaimana hidupnya berubah dari yang sebelumnya bergantung pada pendapatan suami menjadi seorang perempuan yang lebih mandiri. Terlebih, Wiwi bisa bekerja dari rumah, merawat anak dan suaminya tanpa harus merantau jauh ke kota. Enaknya itu bisa sambil ngomong anak, deket rumah juga. Kalau ada apa-apa kita kan nggak jauh. Dan kalaupun naik sepeda ontel juga bisa terjangkau, nggak pakai sepeda motor juga enak, deket lah. Intinya banyak lah pengalaman kayak gitu. Kini, tak kurang dari 20 perempuan di Desa Celuring masuk ke dalam klaster UMKM Telur Asin Sabik Bejo yang dibentuk oleh Ainur Rohmatin. Selain diajari mengolah telur asin dan beragam produk turunannya, Ainur juga mendampingi usaha mereka, memberikan pelatihan kewirausahaan, menghubungkan mereka kepada perbankan untuk peminjaman modal hingga proses pemasaran. Sosok Bu Ain itu orangnya baik, ramah, ngerti lah keluhan karyawan. Dia pekerja keras, bisa jadi contoh kami para karyawan ibu-ibu ini. Dan dia berusaha untuk membangkitkan semangat ibu-ibu yang di sini yang tadinya nggak percaya diri jadi percaya diri gitu. Dan di tahun 2020 itu sesuatu yang luar biasa. Jadi telur yang waktunya biasanya bisa keluar per minggu dengan jumlah 5.000 itu harus berhenti total karena ada COVID, ada pandemi yang pertama itu ya. Jadi kami berpikir keras, gimana telur ini bisa keluar gitu. Akhirnya muncullah ide untuk membuat inovasi. Kesuksesan tidak hadir dalam semalam. Mungkin itu adalah gambaran yang tepat bagi usaha telur asin milik Ainur Rohmatin. 15 tahun bergelut di usaha ini, Ainur kerap menemui kesulitan bahkan kegagalan. Pada 2020 misalnya, saat telur asin miliknya mulai mendapat ruang di hati masyarakat Lamongan, tiba-tiba usahanya mendapat pukulan telak. Pandemi COVID-19 datang dan membuat pergerakan warga dibatasi. Banyak industri gulung tikar karena daya beli masyarakat menurun, termasuk pasar makanan serta oleh-oleh di Jawa Timur yang menjadi target utama usaha telur asin milik Ainur Rohmatin. Itu di bulan April, tepatnya Januari, Februari masih aman. Maret itu sudah, Bu, lockdown, bahasanya dulu kan lockdown. Waduh, kalau Surabaya sudah lockdown gimana? Telurku mau tak apakan? Oh, masih ada Gresik. Gresik aman, aman Bu. Ternyata Gresik itu yang menguasai wisata yang ada di Panturan. Bu, lockdown. Pasar Gresik lockdown. Waduh, kalau sudah pasar Gresik lockdown sesuatu. Saat itu, hasil produksi telur asin sabik yang bisa mencapai 5.000 butir dalam sehari tak bisa didistribusikan ke pasar karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi itu benar-benar saya yang harus berpikir keras, gimana orang-orang yang ada di belakang saya gitu. Mereka butuh makan gitu kan. Kalau mereka nggak bekerja, bagaimana keluarga mereka, seperti itulah. Terus akhirnya saya harus out of the box. Jadi telur asin itu bagaimana caranya bisa awet. Dan cara mengawetkannya kita nggak, telur asin itu di vakum nggak, sempat kepikiran seperti itu. Tapi nggak, kita harus buat variasi produk, buat inovasi.
Namun demikian, Ainur Rohmatin memilih untuk tidak menyerah. Ia mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Telur asin yang gagal didistribusikan kemudian diolah kembali menjadi beragam produk turunan seperti misalnya makaroni, kerupuk, abon, atau sambal. Masa kedaluarsa telur asin yang sebelumnya berkisar 2 minggu, kini bisa lebih panjang. Selain menyelamatkan produk agar tidak terbuang, Ainur juga sukses berinovasi, menciptakan diversifikasi produk olahan telur asin. Nah, dari sambal telur asin itu, alhamdulillah telur asinnya aman. Bisa disimpan dalam kemasan yang expirednya 7 bulan. Jadi itu kita bisa menyelamatkan telur yang seharusnya tidak bisa didistribusikan menjadi olahan. Dan dari sambal itu saya berpikir lagi, apa yang bisa menjadi sambal couple dari sambal ini. Kalau orang makan sambal itu ada pasangannya apa? Akhirnya saya membuat kerupuk telur asin. Jadi kerupuk telur asin dan sambal telur asin itu produk karena pandemi. Ainur memasarkan produk-produknya melalui beragam cara. Selain dijual langsung ke pelanggan dan menerima pesanan untuk berbagai dinas dan lembaga, Ainur juga menitipkan produk telur asin ke beberapa reseller dan pusat oleh-oleh yang ada di Jawa Timur. Kualitas rasa yang terjamin, olahan produk yang unik, serta harga yang terjangkau membuat produk olahan telur asin Ainur menjadi salah satu yang paling dicari pelancong. Kalau berlangganan itu sudah lama ya Mas. Masalahnya saya itu kan penggemar telur asin. Lah terus habis itu kenal sama Bu Ain, ditawari produk-produknya. Pertama itu telur asin ori, habis itu telur asin asap. Enak juga sih. Terus habis itu selang berapa waktu itu ada variasi baru, telur asinnya ada berupa kerupuk, berupa makaroni. Lah itu cocok banget buat kita, buat oleh-oleh juga, buat cemilan di rumah juga. Kalau tingkat penjualan di skala kabupaten sangat tinggi ya Mas, karena produk telur asin asap, oven, dan rebus atau kukus itu diminati tiap-tiap OPD. Jadi dari beberapa kantor OPD terkait, kemudian dari Polres itu memang sudah jadi langganan kami. Kalau acara apapun goodie bag-nya kalau tidak ada telur asin sabik dan makaroni sabik, rasanya nggak srek katanya. Ainur juga aktif mengikuti berbagai pameran UMKM yang diadakan di lingkup kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Untuk memperluas pasar, produk olahan telur asin yang dibuat oleh ibu-ibu di klaster UMKM Sabik Bejo juga bisa ditemukan di berbagai platform e-commerce. Untuk proses pemasaran kita offline dan online. Yang offline kita dengan para reseller gitu. Jadi mereka yang menguasai pasar di pasar-pasar tradisional maupun di pasar modern. Dan untuk yang online-nya itu kita menggunakan marketplace Shopee, Tokopedia, dan yang terbaru Lokaloka. Lokaloka itu lebih menarik Kak, karena dia produk BRI. Satu, dia di Lokaloka itu kita bisa upload produk-produk kita bisa jualan di sana, dan keunggulannya adminnya Rp0. Jadi untuk para UMKM sangat membantu. Nilai yang ditawarkan Ainur kepada konsumennya bukan sekadar makanan olahan dari telur asin. Kisah-kisah pemberdayaan perempuan desa yang disisipkan di setiap produknya juga berhasil menarik empati para pelanggan. Kalau menurut saya sangat bagus sekali Mas. Masalahnya kita ini kan mengurangi untuk pengangguran lah untuk ibu-ibu. Jadi di rumah ibu-ibunya itu punya keahlian, punya kegiatan, nggak tiap hari pagi ngerumpi. Nah, sekarang punya penghasilan sendiri. Itu sangat bagus sekali untuk perkembangan, untuk kedepannya untuk ibu-ibu itu biar nggak di rumah aja gitu. Jadi tidak hanya
memberi manfaat untuk pemberdayaan masyarakat di sini saja, tapi saya membuka peluang untuk orang yang di luar belajar dengan kami. Jadi ada kepuasan tersendiri di situ. Semakin banyak ilmu yang dibagikan, maka semakin banyak keberkahan yang akan didapatkan. Hal itu yang selalu diyakini Ainur Rohmatin untuk memajukan ekosistem UMKM di Kabupaten Lamongan. Setelah berhasil memberdayakan perempuan di desanya dan membentuk klaster usaha telur asin Sabik Bejo, kini Ainur bercita-cita membuat Sabik Experience Center. Ainur ingin membagikan ilmunya kepada siapa saja yang datang dan mau belajar tentang kewirausahaan. Untuk Sabik Experience Center nanti kita bisa membuka tempat edukasi, orang datang bisa kunjungan di usaha kami dan bisa belajar tentang bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana untuk membuat olahan dan lain-lain. Jadi tidak hanya memberi manfaat untuk pemberdayaan masyarakat di sini saja, tapi saya membuka peluang untuk orang yang di luar belajar dengan kami. Jadi ada kepuasan tersendiri di situ. Tak hanya terbatas tentang produksi telur asin dan produk turunannya, Ainur juga dengan senang hati mendengarkan keluh kesah dan menjawab pertanyaan para anggota komunitas yang ingin memulai usaha, termasuk bagaimana mengurus perizinan, mencari pemodal, atau menentukan target pasar yang relevan. Saya itu sebelumnya kan tidak tahu kalau telur asin itu bisa dibuat kayak semacam tadi keripik, kerupuk, atau juga abon dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan kita nanti itu bisa mencontoh atau mengikuti beliaunya, kiat-kiat biar kita itu bisa sukses seperti beliau. Ada motivasi juga kan dari berapa tahun, 13 tahun, mulai dari 2013 sampai 2024. Beliau selain memberikan motivasi-motivasi, kemudian ada inovasi-inovasi. Jadi tadi beliau juga memaparkan, oh gimana sih caranya kita memunculkan sebuah produk yang sudah ada tapi ada bedanya, ada keunikan tersendiri seperti itu. Ketangguhan atau resiliensi Ainur dalam mendirikan UMKM serta kreativitas mencari jalan keluar dari kesulitan menjadi dua hal yang banyak dikagumi orang-orang di sekitarnya. Kalau kerja keras Bu Ainun, saya lihatnya dari track recordnya mulai dari awal ya. Jadi yang awalnya jatuh bangun masih pakai sepeda motor, terus bawa barang itu sampai full semua, nggak muat, tapi tetap dibawa kemanapun, diantar. Nah itu salah satunya untuk akhirnya kayak, wah Masya Allah banget, akhirnya kok bisa sampai seperti saat ini, itu kan pasti prosesnya nggak mudah. Kalau Bu Ain itu orangnya kuat, tangguh, nggak gampang menyerah. Beliaunya ibaratnya itu jatuh, bangun lagi, dan bagaimana caranya beliau itu bisa mencapai ke titik puncak gitu loh. Dan sekarang terbukti juga, alhamdulillah. Pada pertengahan 2023, Ainur Rohmatin terpilih untuk mendapatkan pendampingan usaha dalam program Klasterku Hidupku yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Ainur juga mendapat bantuan beragam peralatan untuk menambah kapasitas produksi serta jejaring dan kesempatan mengikuti berbagai pameran di tingkat nasional. Kebetulan di tempatnya Bu Eni pada saat itu beliau juga sebagai nasabah kita dan juga sebagai agen briling kita memiliki anggota, kalau nggak salah awal itu di atas 15, sekitar 15-20 anggota. Disitulah program klaster itu adalah memberikan bantuan terkait dengan proses produksi untuk sarana dan prasarana. Kemarin diusulkan dari BNUT Kali Tengah melalui Mas Galih, melalui BRI BU Lamongan, diusulkan ke RO Surabaya. Alhamdulillah disetujui bantuan dengan total nilai kalau nggak salah itu sekitar 25 juta. Tapi tidak dalam bentuk uang,
tapi dalam bentuk barang untuk membantu produksi. Alhamdulillahnya untuk peralatan sangat membantu. Sebelum dapat bantuan dulu itu kami sealernya untuk packing kerupuk makaroni itu pakai sealer manual. Sekarang bisa pakai sealer otomatis dan itu waktunya bisa lebih cepat dan lebih rapi. Di tahun yang sama, klaster UMKM telur asin Sabik Bejo juga mendapat apresiasi klaster terbaik se-Indonesia dari BRI. Kreativitas produk, keaktifan pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi dalam meningkatkan taraf ekonomi warga di sekitarnya menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi Ainur mendapatkan penghargaan tersebut. Kalau saya lihat bahwa Ainur ini luar biasa, semangatnya, kemandiriannya, dan keinginannya untuk berkembang itu luar biasa. Kita lihat dari inovasinya. Kita bicara telur asin, nggak cuma telur asin di tempat Bu ini. Ada yang namanya makaroni, ada yang namanya kerupuk, ada yang abon, ada yang namanya sambal. Semua produknya induknya adalah dari telur asin. Dan itu benar-benar dibidani oleh Bu Eni. Atas ketulusan dan jerih payahnya memberdayakan perempuan di Desa Celuring, Ainur juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya, juara 3 Breakthrough UMKM Survival Strategy Competition se-Jawa Timur tahun 2020 dan apresiasi kreasi Indonesia dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tahun 2022. Terutama kepada Bu Aini, terima kasih sekali ya. Ini sosok inspiratif. Saya inginnya semua pelaku usaha mikro di Lamongan itu seperti itu, konsisten. Jadi beliau itu mengawali dari telur asin murni ya, tidak diolah segala macam. Kemudian juga pemasarannya mungkin dititipkan di warung sebelah, di warung desa tetangga atau apa. Tapi karena konsisten keuletannya, nah akhirnya bisa berinovasi, tidak hanya original tapi dibakar ya, dibuat kerupuk, dibuat sambal dan sebagainya. Termasuk juga di saat pandemi pun masih bisa bertahan dengan membuka peluang usaha yang lainnya. Kini Ainur terus berkomitmen untuk menginspirasi banyak perempuan lain di Lamongan, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Menyebarkan pesan bahwa siapa saja punya kesempatan yang sama untuk berkarya dan mencapai kesuksesan, termasuk mereka, para perempuan yang berasal dari desa. Untuk para ibu-ibu ataupun para perempuan yang ada di Indonesia yang mau berkarya, langsunglah action, jangan takut gagal. Kalaupun kita gagal, kita harus bangkit lagi. Dari kegagalan itu kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik versi kalian semua.